Pada video kali ini kita akan membahas tentang rotasi dalam memanen buah kelapa sawit yang sebaiknya kita lakukan. Nah, seperti apa ulasannya? Simak terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sawit, sahabat planter dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, bagi kita yang sudah memiliki kebun dan mulai memanennya, tentu itu akan membuat kita sangat bahagia. Dan itu seperti apa yang kita cita-citakan selama ini dalam berkebun kelapa sawit. Nah, yang membuat hati kita agak sedikit risau dan agak sedikit bingung sebenarnya rotasi pemanenan buah kelapa sawit itu berapa hari sekali. Tentunya kalau kita ingin mengharapkan ya panen setiap hari, namun itu tidak mungkin terjadi teman-teman, karena buah kelapa sawit tidak mungkin akan berbuah setiap hari dan masak setiap hari. Tentunya seperti itu. Terkecuali kalau kita memiliki kebun raya yang sangat luas. Itu bisa saja terjadi kita memanen setiap hari. Namun ketika kita hanya memiliki kebun 1 hektar, 2 hektar, ya itu tidak mungkin terjadi teman-teman. Lalu kita pernah mendengar rotasi yang banyak dilakukan oleh teman-teman yang lain. Itu sangat bervariasi teman-teman. Ada yang melakukannya 20 hari sekali, ada yang melakukannya 15 hari sekali, ada yang 10 hari, bahkan ada yang 7 hari sekali. Sebenarnya rotasi yang manakah yang seharusnya kita lakukan? Atau yang 20 hari atau yang 7 hari sekali? Ini kalau menurut saya pribadi teman-teman, saya menyarankan untuk panen 7 hari sekali. Mengapa saya menyarankan untuk 7 hari sekali? Karena ada beberapa hal yang mendasari untuk saya menyarankan kita memanennya 7 hari sekali. Nah, pertimbangan apa saja yang harus kita pikirkan supaya kita itu lebih realistis teman-teman, supaya kita lebih logika dan menyesuaikan dengan kemampuan kita, seperti itu. Jadi ketika kita memiliki kebun yang hanya sedikit, 1 hektar, 2 hektar, atau 3 hektar, ya kita harus melakukan yang seperti ini. Nah, faktor apa saja yang mendasari saya menyarankan untuk 7 hari? Yang pertama adalah seharusnya kita memanen buah itu yang benar-benar masak, yang benar-benar siap panen. Bukan buah yang siap jual ya teman-teman, tapi buah yang siap panen. Nah, buah yang siap panen itu ciri-cirinya seperti apa? Yaitu buah yang sudah membrondol teman-teman. Jadi ketika buah itu sudah ada brondolannya di bawah 1, 2, atau 3 biji, itu berarti memang benar-benar sudah mulai siap panen. Nah, itu adalah kualitas terbaik bagi buah kelapa sawit. Seperti itu teman-teman. Kenapa kita harus memanen buah yang benar-benar sudah masak? Itu akan menjaga vegetasi pertumbuhan kelapa sawit kita itu agar menjadi lebih awet dan lebih maksimal dan lebih menyayangi lah kita dengan perkebunan kelapa sawit kita. Karena ini aset keluarga kita ya. Tidak hanya setahun 2 tahun kita memelihara kebun sawit ini adalah investasi jangka panjang untuk anak cucu kita. Jadi kita harus benar-benar dari hati merawatnya teman-teman. Jadi kalau memang sarannya harus benar-benar buah yang masak, ya kita harus ambil buah yang masak. Seperti itu tadi alasannya. Nah, ketika kita melakukan panen 20 hari sekali atau 15 hari sekali lah kita ambil tengah-tengahnya. Tentunya kita tidak akan bisa hanya memanen buah yang benar-benar masak. Karena apa? Ketika kita tidak memanen buah yang sudah mulai mengkal, tentunya pada periode selanjutnya itu akan terlalu lama dan dikhawatirkan buah ini akan membusuk dan tidak bisa kita panen di periode selanjutnya. Jadi kita terpaksa untuk mengambil buah yang sebenarnya belum siap untuk dipanen, tapi karena kekhawatiran waktu yang lama untuk rotasi selanjutnya, buah ini terpaksa kita akan memanennya. Nah, itu alasan yang pertama teman-teman. Jadi ya usahakan untuk 7 hari sekali dan benar-benar hanya mengambil buah yang sudah siap panen. Alasan yang kedua adalah masalah tenaga. Nah, ini sangat penting bagi kita yang hanya memiliki kebun 1 hektar. Tentunya kita tidak akan membuang biaya untuk mengupah atau menyuruh orang lain untuk memanen kebun kita sendiri, karena itu akan memakan biaya yang harus kita keluarkan. Seperti itu teman-teman. Nah, ketika kita memiliki kebun hanya sedikit, hanya 1 hektar, tentunya kita akan memanennya 7 hari sekali. Kenapa? Karena ketika kita memanen 7 hari sekali, kita hanya mengambil buah-buah yang benar-benar masak, dan itu bisa kita lakukan sendiri. Karena hasil panen kita itu tidak terlalu banyak dan tidak begitu berat, sehingga kita seorang diri pun bisa melakukannya. Seperti itu teman-teman. Dan ketika kita melakukannya dengan tangan kita sendiri di kebun kita sendiri, itu akan menimbulkan kepuasan yang lebih besar, atau effort dalam diri kita itu menjadi lebih bersemangat dan lebih berbahagia. Dan ketika kita melakukan panen 15 hari sekali, tentunya kita tidak akan sanggup memanennya sendiri teman-teman. Dalam hamparan 1 hektar itu mungkin kita akan memanen
kalau memang hasil itu maksimal ya 1,5 ton, dan itu mungkin kita seorang diri tidak akan sanggup mengerjakannya. Nah, itulah saran saya mengapa harus 7 hari sekali kita akan meminimalisir berat atau bobot hasil pemanenan dari kelapa sawit itu, sehingga kita bisa menghemat tenaga, menghemat biaya untuk diri kita sendiri. Tentu keuntungannya akan menjadi lebih banyak daripada kita harus mengupah orang lain. Dan ketika kita memiliki kebun yang banyak dan kita mengupah orang lain, tentunya 7 hari sekali juga akan menjadi lebih bagus, karena akan rotasinya itu akan menjadi lebih cepat. Dan tentunya kualitas yang kita dapatkan adalah buah sawit yang terbaik. Nah, yang jadi pertimbangan kalau 7 hari sekali upah kita memanen untuk orang itu akan lebih banyak. Oh, tentu tidak, teman-teman. Karena kita mengupah orang lain itu bukan berdasarkan harian, tapi berdasarkan berat atau tonase atau kilogramnya. Dan kita membayar upah itu berdasarkan per kilogramnya. Betul seperti itu. Jadi mau sawit banyak, mau sawit dikit, ya tentunya kita mengupahnya dengan per kilogram, bukan harian. Jadi walaupun sesering kita memanen 2 hari sekali, 3 hari sekali, tentunya kita tidak akan rugi membayar dari upah para pemanen. Nah, faktor yang ketiga adalah ini psikologis, teman-teman. Ketika kita memanen 7 hari sekali, tentu kita akan mendapatkan uang setiap 7 hari sekali, dan itu ya membuat kita lebih semangat dalam merawat kebun sawit kita. Nah, itu hanya intermezzo, teman-teman. Semoga kalian bisa berpikir secara logis, berpikir secara realistis, apa yang harus saya lakukan, menguntungkan mana, dan manfaatnya apa untuk kita sendiri. Ya tentunya saya bicara dari sudut pandang kita sebagai petani kecil. Mungkin hanya itu, teman-teman. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi kita bersama. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.